Ada foto legendaris antara Presiden Soekarno dengan Jenderal Sudirman. Ini fotonya. Foto ini diambil setelah Soekarno dibebaskan Belanda dari penawanan pasca agresi militer Belanda kedua. Dan Panglima Sudirman yang sakit-sakitan itu baru usai memimpin perang gerilya. Bagaimana pandangan Tuan dan Puan atas foto itu? Rasa haru atau kagum? Tapi bagaimana kalau saya sampaikan bahwasannya pelukan Presiden Soekarno dengan Jenderal Sudirman itu sebenarnya pelukan settingan, dalam tanda kutip pelukan palsu. Jadi pasca perjanjian Rumroyen itu kan para pemimpin republik dibebaskan. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para menteri kabinet kemudian kembali ke Yogyakarta. Tapi herannya Jenderal Sudirman tetap aja itu di hutan. Meskipun sesuai dengan perjanjian Rumroyen, dia tidak lagi melaksanakan perang gerilya. Namun dia nggak mau itu kembali ke Yogyakarta. Presiden Soekarno kemudian berpikir bahwa Jenderal Sudirman ini masih kecewa atas pilihan para pemimpin republik, para pemimpin sipil ya, atas pilihan melakukan diplomasi ketika Yogyakarta itu digempur oleh Belanda dengan agresi militer Belanda kedua. Jenderal Sudirman itu kan mengharapkan agar Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta keluar Yogyakarta untuk memimpin perang gerilya. Dan sebenarnya Presiden Soekarno dan Hatta itu juga sudah berjanji jika seandainya Republik Indonesia itu diserang, mereka akan pergi ke hutan untuk melakukan perang gerilya, untuk memimpin perang gerilya gitu. Tapi faktanya ketika terjadi agresi militer Belanda kedua itu, Soekarno dan Hatta memutuskan dengan berbagai macam pertimbangan untuk tidak ikut perang gerilya. Perbedaan cara pandang ini juga yang telah membuat isu perpecahan antara pemerintah dan militer. Tentu aja kalau isu ini terus berkembang bahaya bagi Republik. Karena itu untuk meredam isu ini, Presiden Soekarno lantas mengirim surat pribadi kepada Jenderal Sudirman. Surat pribadi dengan nada penuh hormat. Dalam suratnya itu bahkan Presiden Soekarno menyebut Jenderal Sudirman dengan panggilan Yang Mulia Panglima Besar dan meminta Jenderal Sudirman untuk turun dari hutan dan kembali ke Yogyakarta gitu loh. Nah, surat tersebut kemudian diantarkan langsung oleh Letkol Soeharto yang kelak menjadi Presiden RI. Selain Soeharto, waktu itu yang ikut juga ada yang ikut ketemu dengan Jenderal Sudirman di hutan itu ada Prasmenur dan ada Rosian Anwar. Jadi pada mulanya mungkin mereka juga masih ragu-ragu nih apakah Jenderal Sudirman mau terima itu ajakan atau perintah dari Soekarno untuk kembali ke Yogyakarta. Karena mereka juga pasti kepikiran bahwasannya nih hubungan lagi renggang-renggangnya nih gitu ya. Nah disinilah disinilah keteladanan seorang Jenderal Sudirman ya. Meskipun dia berbeda pendapat dengan Presiden Soekarno tapi dia paham kita hanya sebagai seorang prajurit, bahwa sebagai seorang pimpinan militer bagaimanapun dia harus tunduk dan patuh dengan keputusan presiden. Kemudian dengan berat hati Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta memenuhi panggilan Presiden Soekarno itu. Kejadiannya itu tanggal 10 Juli 1949. Jenderal Sudirman datang ke Yogyakarta dengan mantel lusuhnya. Dia pakai tongkat buat menopang tubuh ringkihnya yang sekian lama didera oleh TBC. Jadi waktu dia memimpin perang gerilya itu kan paru-parunya tinggal satu ya. Pertemuan mereka itu langsung tegang ya. Kelihatan sekali kalau Jenderal Sudirman ini masih memperlihatkan rasa marahnya gitu ya. Masih memperlihatkan rasa kecewa beratnya gitu. Atas kejadian pada tanggal 19 Desember 1948 itu.
Namun ya kita tahu lah Presiden Soekarno ini kan cerdik gitu, dia pandai membaca situasi ya. Presiden Soekarno ini kemudian langsung bertindak cepat gitu kan, dia segera merangkul itu kan tubuh ringkinya Panglima Sudirman kan. Tapi pas merangkul tubuhnya Panglima Sudirman itu, pandangan matanya si Soekarno ini kemudian ngeliat gitu ke fotografer namanya Prasmenur. Presiden Soekarno ini ngeliat gitu kan, kayaknya ini momennya lepas dari Prasmenur yang biasanya sih sigap ya dengan situasi-situasi seperti itu. Tapi pada waktu itu mungkin karena saking terpukaunya dan ketegangan itu, kayaknya Prasmenur ini lepas dengan momen tersebut gitu. Prediksinya Presiden Soekarno ya, dan memang kenyataannya bener gitu loh. Dia kemudian nanya kan, jadi kira-kira gini lah obrolannya gitu ya. Momennya dapet tidak? Gitu. Tanya Presiden Soekarno gitu kan. Nah ditanya kayak begitu, Prasmenur cuma bisa menggeleng kan. Terus dia bilang terlalu cepat katanya. Langsung deh Soekarno kemudian menjawab, kalau begitu diulang lagi suncesnya gitu. Sunces itu bahasa Belanda ya, ciuman sih. Kita tahu lah ya Panglima Sudirman ini kan gak suka basa-basi, suka settingan-settingan kayak begitu. Tapi pada posisi itu beliau diam, beliau nggak beranjak dengan posisinya itu. Dan kemudian apa yang terjepret dari kameranya Prasmenur itu menjadi salah satu foto yang paling legendaris antara Jenderal Sudirman dengan Insinyur Soekarno. Adegan ketika Presiden Soekarno itu merangkul Jenderal Sudirman yang dalam tanda kutip lagi mutung sebenarnya gitu kan. Foto ini kemudian menjadi sangat ikonik dan tersebar di berbagai media massa pada masa itu. Kayaknya di buku-buku sejarah juga banyak ya. Pertanyaannya, kita tahu lah karakternya Jenderal Sudirman ya. Dia itu kan seorang militer, nggak suka basa-basi lah, tegas gitu. Kok dia mau lah digituin sama Soekarno ya? Ya oke lah, foto itu memang settingan gitu kan. Tapi sebenarnya Presiden Soekarno punya maksud baik di balik adegan yang diulang itu gitu loh. Kalau pandangan saya sih karena memang Panglima Sudirman paham kondisi saat itu. Dia mengerti pada saat genting-genting seperti itu, ya habis diserang agresi militer Belanda kedua, perjanjian Romployen, lalu menuju nanti perjanjian konferensi meja bundar kan Desember di Den Haag. Nah, Panglima Sudirman tuh paham pada saat-saat seperti itu pemerintah dengan militer nggak boleh berpecah, gitu. Harus dijaga dan diperkuat selalu persatuan antara seluruh komponen rakyat Indonesia untuk menghadapi Belanda tadi kan. Karena itu kalau sampai kemudian rakyat melihat pemerintah dan militer itu terpecah, tentu buruk buat moral rakyat itu kan. Padahal sebelum itu kan isu-isu perpecahan antara pemerintah dengan militer gara-gara agresi militer Belanda kedua itu sudah kencang dan berhembus. Maka itu sebenarnya Soekarno mau mengklirkan isu tersebut dan Jenderal Sudirman pun paham bahwasanya isu itu harus dikelirkan gitu loh. Karena itu Panglima Sudirman legowo diperlakukan seperti itulah. Bukan demi Soekarno juga, tapi demi bangsa Indonesia kan. Dan Soekarno pun paham situasi itu. Makanya dia kemudian mengirim surat pribadi ya kepada Jenderal Sudirman dengan kata-kata yang luar biasa tadi kan, kata-kata panggilan yang luar biasa kan. Yang mulia Panglima Besar Jenderal Sudirman. Itu kan penghormatan juga itu. Padahal kan dari segi usia jauh ya Sudirman dengan Soekarno ya. Soekarno itu umurnya udah hampir 45-an, Jenderal Sudirman baru 30 tahun. Jadi sebenarnya senioritasnya jauh lah kan. Dia presiden, yang ini pemimpin tentara. Terus yang diutus oleh Soekarno untuk menemui Jenderal Sudirman juga bukan sembarangan kan. Letkol Soeharto gitu. Letkol Soeharto itu kan punya peranan besar dalam serangan umum 1 Maret di bawah arahannya Jenderal Sudirman tentu saja gitu. Artinya dia itu dekat dengan Jenderal Sudirman. Lalu apa pesan moralnya? Kayak komika nih. Pesan moral. Mungkin kesannya sepele ya gitu loh. Pelukan settingan. Tapi sebenarnya di balik itu kan ada nilai-nilai yang kita sebut dengan demi bangsa dan negara tadi, apapun harus dikorbankan.
Jadi kan Presiden Soekarno itu merunduk dengan dia mengirim surat kepada Panglima Sudirman. Lalu dia kemudian dalam situasi yang lagi tegang tadi, pas pertemuan dia langsung memeluk duluan. Sementara Jenderal Sudirman juga dengan keteladanannya, meskipun dia marah, dia kecewa berat dengan Soekarno, dia tetap menganggap Soekarno sebagai presiden. Karena itu dia tetap patuh dan turun gunung, keluar hutan, kembali ke Yogyakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Begitu saja dulu kawan-kawan. Salam malam.